Perkenalkan, nama saya Kafka Nafisa Isainda dengan NIM G7012499. Saya dari kelas C kelompok 1. Di sini saya akan memenuhi tugas pendahuluan analisis formasi. Ini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 1 tentang definisi dari spektrofotometri UV vis. Nah, metode analisis formasi ini paling sering digunakan karena spektrofotometri UV vis dapat mengukur seberapa besar suatu zat menyerap cahaya. Nah, panjang gelombang dari ultraviolet sendiri sebesar 200 sampai 400 nanometer dan visible sebesar 400 sampai 800 nanometer. Nah, metode ini paling sering digunakan dalam bidang farmasi, kimia, biologi karena metode ini dapat menentukan konsentrasi dari suatu larutan. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 2. Prinsip kerja spektrofotometri UV vis adalah berdasarkan interaksi antara cahaya dan molekul. Nah, cahaya dari sumber ini akan dilewatkan ke sampel. Kemudian sebagian cahaya akan diserap dan kemudian sisanya itu diteruskan ke detektor. Nah, besarnya cahaya yang diserap ini disebut absorbansi dan digunakan untuk menentukan konsentrasi zat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3, komponen alat. Komponen utama spektrofotometer UV vis makhluk UV. Yang pertama itu ada sumber cahaya, lampu UV dan visible monochromator fungsi itu memilih panjang gelombang tertentu. Pipet itu tempat untuk sampel dan detektor itu mengukur intensitas cahaya. Display itu menampilkan hasil. Nah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 4, jenis-jenis spektrofotometri UV vis. Yang pertama itu ada single beam, menggunakan satu jalur cahaya. Double beam membandingkan sampel dan blanko secara langsung. Nah, portable spektrofotometer itu alat sederhana dan mudah dibawa. Scanning spektrofotometer itu untuk menghasilkan spektrum panjang gelombang. Nah, di sini saya akan menjawab soal nomor 5 tentang hukum dari Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer adalah aturan main yang menjelaskan kenapa cahaya bisa berkurang saat melewati sebuah cairan. Nah, hukum ini menjadi kunci agar kita bisa mengubah angka yang muncul di layar alat menjadi angka jumlah zat. Nah, hubungan warna dan kepekatan itu disebut dengan Beer, dan hubungan jarak yang dilewati itu adalah Lambert. Nah, serta mengubah cahaya menjadi angka. Nah, selanjutnya itu hukum Lambert-Beer ini menyatakan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat. Nah, rumusnya itu adalah A sama dengan E dikali B dikali C, di mana A adalah absorbansi, E koefisien absorptivitas, B adalah panjang lintasan cahaya, C adalah konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, maka semakin besar juga nilai absorbansinya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 6 tentang langkah-langkah menggunakan spektrofotometri UV vis. Yang pertama itu lakukan pemanasan. Pastikan alatnya sudah dihidupkan dan dibiarkan beberapa menit untuk stabil. Selanjutnya siapkan blanko dan sampel. Lalu siapkan larutan blanko, biasanya pelarut dan sampel yang akan diukur. Nah, selanjutnya itu atur panjang gelombang. Pilih panjang gelombang yang sesuai untuk analisis misalnya itu 200 sampai 800 nanometer untuk UV vis. Kalibrasi dengan blanko. Lanjut masukkan kuvet berisi blanko ke dalam spektrofotometer dan tekan 0 atau blank untuk kalibrasi. Nah, selanjutnya itu masukkan sampel ke dalam kuvet. Lalu ganti blanko dengan sampel. Pastikan kuvet bersih dan kering. Selanjutnya itu baca hasil absorbansi dan tekan tombol read atau misur untuk mendapatkan nilai absorbansi. Kemudian catat dan analisis data. Catat hasil absorbansi dan analisis sesuai kebutuhan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.